Nama, Korun, disebutkan di Al-Quran sebanyak 4 kali. Al-Quran hanya mengisahkan secara singkat tentang orang ini. Akan tetapi isinya sangat padat dan jelas. Al-Quran menjelaskan bahwa Korun pada awalnya adalah bagian dari kaum Nabi Musa alaihissalam, kemudian pindah haluan menjadi seorang pembangkang, artinya Korun ini dulunya mukmin pengikut Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia berubah menjadi kafir. Penyebabnya adalah karena harta yang dimiliki Korun saat itu bertambah banyak. Karena saking kaya rayanya Korun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai gambarkan dia di dalam Al-Quran dengan menyebut kunci-kunci gudang untuk menyimpan hartanya sangat banyak dan berat, bahkan sampai harus dipikul oleh beberapa orang. Sebanyak itu kuncinya, lantas bagaimana dengan isi harta di dalam gudangnya? Jumlahnya yang pasti berlimpah-limpah. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, dan dia adalah anak pamannya, berarti Korun ini adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan menurut Asyokani meriwayatkan pendapat dari Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Korun ini adalah pamannya Nabi Musa bin Imron, berarti Korun adalah saudara dari bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Namun demikian Imam Ibnu Jarir mempertegas pendapat yang mengatakan bahwa Korun adalah sepupu Nabi Musa adalah pendapat yang paling banyak dari mayoritas ulama. Kemudian beberapa mufasir juga mengatakan bahwa Korun adalah orang yang dulunya sangat dekat dengan Nabi Musa. Dia memiliki wajah yang sangat tampan, dan dia juga terkenal sebagai orang yang paling banyak dan mengerti isi dari Taurat. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir lagi, Korun ini sering dipanggil dengan sebutan Al-Munawir, artinya orang yang memberi cahaya, karena dikatakan, Korun ini memiliki suara yang bagus ketika membaca kitab Taurat, berarti Korun ini termasuk salah satu keturunan dari Bani Israel dan bukan berkebangsaan Mesir. Sebagaimana Fir'aun aman dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya betapa banyaknya harta kekayaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Korun. Korun menyimpan harta-hartanya yang berupa emas, perak, permata dan barang-barang berharga lainnya di beberapa gudang. Meskipun tidak disebutkan secara pasti rekapitulasi kekayaan si Korun ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa kunci-kuncinya saja membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya. Terjemahan sejumlah orang di ayat tersebut. Di kalangan mufasir sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan jumlah orang yang mengangkat kunci-kunci gudang Korun tersebut. Mujahid mengatakan jumlah orang yang mengangkat kunci gudang Korun antara 15-20 orang, Imam Qatadah mengatakan 40 orang, dan Al-Qalbi mengatakan jumlahnya 12 orang, yaitu sebanyak saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan ada kalangan ulama yang berpendapat jumlahnya sampai 70 orang. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara Korun mendapatkan harta yang begitu banyak itu? Pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa dulunya Korun bekerja kepada Fir'aun untuk menangani kaum Bani Israel. Kemudian Korun malah berbuat sewenang-wenang dan bertindak aniaya kepada mereka. Arti sewenang-wenang di sini bisa jadi kalau waktu itu si Korun ini korupsi. Pendapat ini pun didukung oleh para sejarawan bahwa Korun ini sangat-sangat loyal kepada Fir'aun. Hingga pada suatu hari dirinya diangkat menjadi mandor, bisa jadi saat itu dia mengeksploitasi bawahannya dengan memotong sebagian upah mereka untuk kepentingan pribadi. Sehingga hal tersebut membuat kekayaannya menjadi meningkat pesat. Korun kemudian berencana membangun istana tepat di samping istana Fir'aun, namun tidak diizinkan oleh Fir'aun. Oleh sebab itu Fir'aun pun memberikan sebidang tanah di wilayah Paing, maka kemudian di tepi sungai Payung inilah Korun membangun istananya yang megah. Dan di dalam istananya itulah dia membangun gudang-gudang untuk menyimpan harta-hartanya yang banyak itu. Tapi ada juga sejarawan yang mengatakan peristiwa pembangkangan Korun ini terjadi setelah Fir'aun dimusnahkan, kemudian menurut Imam Asy-Syaqqani Korun ini bisa kaya raya karena menemukan harta terpendam milik Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu menurut mufasir lainnya mengatakan, sebelumnya Korun adalah seorang hamba yang soleh dan miskin. Kemudian dia memohon kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya supaya dirinya memiliki harta yang banyak. Dan doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dalam waktu singkat Korun menjadi kaya raya. Tapi dengan kekayaannya itu, dia malah menjadi pelit, dan tidak mau bersedekah, dan bahkan dia menjadi orang yang sombong. Meskipun Korun telah berbuat aniaya terhadap kaumnya sendiri, ternyata masih ada beberapa orang bijak di antara mereka yang coba memberikan nasihat, supaya si Korun ini tidak berlebihan dalam memandang harta kekayaannya. Nasihat pertama, jangan terlalu bangga, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-76.
Sebenarnya tidak ada larangan untuk bergembira. Tapi yang dilarang adalah melampaui batas dalam bergembira, karena akan berujung pada keangkuhan dan menjadikan dirinya tenggelam dalam kenikmatan dunia, sehingga lupa akan kehidupan di akhiratnya menurut Imam Al-Qurtubi. Maksud dari ayat ini adalah, jangan sombong dengan adanya harta, sombong karena harta tidak menunjukkan kebenaran. Nasihat kedua, carilah kebahagiaan akhirat, carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah lupa akan bagianmu daripada dunia, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77. Sayyid Qutb memandang ayat ini sebagai keseimbangan, di mana hati seseorang yang dikaruniai harta kekayaan harusnya selalu berorientasi kepada akhirat dalam menggunakannya. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang siapapun untuk mengambil sebagian harta mereka untuk kepentingan duniawinya, dengan catatan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kenikmatan untuk dinikmati oleh manusia, sedangkan menurut Imam At-Tabari maksud dari ayat tersebut adalah, wahai Qarun, janganlah engkau membanggakan diri kepada kaummu dengan banyaknya hartamu, akan tetapi carilah kebaikan akhirat dari harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu. Nasihat ketiga, berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa anjuran untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril, yaitu bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan meskipun tidak mungkin, setidaknya Dia pasti melihat engkau, sedangkan berbuat baik kepada sesama manusia yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan budi pekerti yang baik, bicara yang santun, berhati yang lapang, dan berbelas kasih kepada fakir miskin. Pada intinya Qarun dinasehati supaya dia sedekah dan jangan angkuh dengan semua harta yang dimilikinya. Nasihat yang keempat, jangan berbuat kerusakan dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77. Maksudnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan aniaya dan zalim, kerusakan karena menggunakan kenikmatan tanpa kontrol, sehingga bisa melampaui batas itu, termasuk juga kerusakan yang disebabkan oleh perasaan hasad dan kebencian, dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Beberapa nasihat yang disampaikan oleh orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel ternyata tidak mampu mengubah karakter Qarun yang telah melampaui batas, bahkan jawaban dari Qarun terkesan sangat menyakitkan dan menyayat hati. Jawaban Qarun yang menggambarkan kesombongannya, tertulis di dalam Al-Quran. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-78. Ayat ini menjelaskan bagaimana Qarun dengan lantang dan sombongnya menjawab semua nasihat dari kaumnya. Dia mengatakan kalau dia bisa kaya raya karena kepintarannya menurut Imam Ibnu Katsir. Maksud dari jawaban Qarun dalam ayat tersebut adalah, sesungguhnya aku diberi harta itu karena Allah mengetahui bahwa memang aku yang berhak menerimanya. Menurut Sayyid Qutb, Qarun adalah contoh dari sekian banyak manusia yang menyangka kalau ilmu dan usahanya semata yang telah menghasilkan kekayaan, dia tidak ingin didikte kemana dan untuk apa hartanya didistribusikan. Baginya yang berhak mengatur itu hanya dia saja, dia sama sekali tidak memperhitungkan dan memperhatikan kemurkaan dan keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya Islam sangat mengakui dan mengapresiasi usaha manusia dalam menghasilkan harta selama proses yang mereka jalani tetap dalam koridor yang disyariatkan. Meskipun orang-orang sudah bergantian menasehati Qarun, rupanya Qarun ini tidak peduli, bahkan dengan sengaja dia memamerkan kekayaannya itu kepada orang-orang. Dia mengadakan pawai keliling kota untuk memamerkan kekayaannya tersebut. Peristiwa ini tertulis di dalam Al-Quran, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-79-80. Dengan menggunakan pakaian yang indah dan perhiasan, serta berada di atas kendaraan yang mewah diiringi pula oleh beberapa pengawal dan pelayan. Qarun keluar berlenggak-lenggok menemui kaumnya, dia pun melihat dengan hina tanpa ada rasa iba sama sekali kepada orang-orang fakir dari kaumnya itu. Saat itu si Qarun ini sengaja keluar pas bertepatan dengan hari raya. Karena pada hari itu orang-orang akan berkumpul di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Para pengawal dan pembantunya ini membawa tumbuh-tumbuhan yang dibakar, sehingga ketika rombongan pawai Qarun lewat akan tercium bau yang sangat harum.
Kemudian sebagian pengawal yang lain membawa kunci-kunci penyimpanan hartanya. Kemudian di ayat itu Al-Quran menginformasikan bagaimana respon masyarakat Bani Israel melihat fenomena tersebut. Setidaknya Al-Quran mengisyaratkan ada dua kelompok. Kelompok pertama datang dari barisan orang-orang materialistis yang mengharapkan kekayaan. Sementara lainnya dari orang-orang mukmin yang tahu kalau harta hanya titipan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan tentang kemanakah pendistribusian harta pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di samping menceritakan sepak terjang Korun dengan kesombongan dan keangkuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan azab yang diberikan kepada Korun. Maka kami benamkanlah Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-81. Menurut Imam Ibnu Katsir ini sesuai dengan hadits syahih yang diriwayatkan Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika terdapat seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya, tiba-tiba dilongsorkan dan dia terbenam ke dalam bumi, hingga hari kiamat. Hadits riwayat Bukhari. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa bumi membenamkan Korun dan hartanya atas perintah Nabi Musa alaihissalam, atas doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun terkubur bersama hartanya ke perut bumi, yang pada saat itu mau pembantunya, pengawalnya, ataupun masyarakat tidak mampu menolong Korun dari azab itu. Bahkan Korun pun tidak bisa menolong dirinya sendiri yang selama ini dia sombongkan. Tak hanya itu, Korun pun dipermalukan dalam sejumlah ayat di Al-Quran, supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang generasi ke depan untuk tidak menyombongkan apa yang dimiliki, karena mungkin saja sebagian harta yang kita miliki saat ini bisa saja sebagian adalah hak orang lain yang lebih membutuhkan. Atau segala pencapaian kesuksesan dan harta yang melimpah yang kita miliki saat ini bukan berarti itu adalah 100% hasil dari apa yang kita kerjakan. Bisa jadi itu karena doa-doa dari orang tua kita yang telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk orang-orang yang mau berpikir sebenarnya, tidak ada satupun hal yang bisa disombongkan karena kita lahir tidak membawa apapun, mati pun kita tidak akan membawa benda apapun. Di kota Payung yang berjarak sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Korun yang berarti Danau Korun. Konon di atas danau inilah dia mendirikan istana atau rumahnya, dan di lokasi ini pula lah semua itu dibenamkan. Di lokasi ini ada sebuah danau yang sangat luas, panjang dari danau ini sampai 30 km, dengan lebarnya sekitar 10 km. Danau ini memiliki kedalaman mencapai 30-40 meter menurut Dr. Rusdi Al-Badrawi dalam bukunya Kisah Sul Al-Anbiya wa Al-Rik. Dan kemudian dikutip oleh Syahruddin Al-Fikri, di tempat ini pernah diadakan sebuah penelitian, di mana penelitian itu difokuskan untuk membuktikan benarkah di danau ini pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa, sehingga menenggelamkan Korun beserta istananya. Penelitian itu dilakukan oleh ahli geologi dari Eropa Barat. Alhasil setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, para peneliti berkesimpulan bahwa memang benar zaman dahulu pernah terjadi bencana berupa gempa bumi yang sangat besar terutama di bagian selatan di Danau Korun ini. Ini membuktikan bahwa kisah Korun dalam Al-Quran pernah terjadi di sekitar danau tersebut. Hal ini pun sejalan dengan keyakinan penduduk setempat bahwa Korun dulu tinggal di wilayah yang sekarang bernama Al-Falum. Salah satu bukti arkeologis yang bisa dijumpai di lokasi itu adalah reruntuhan bangunan, yang disinyalir bagian-bagian dari tempat tinggal Korun. Situs itu berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh itu merupakan benteng yang dibangun Korun. Sebenarnya istana Korun ini belum selesai digali, mungkin karena pemerintah Mesir tidak menganggarkan dana untuk menggalinya, namun demikian semua itu masih belum bisa dijadikan acuan untuk memastikan kebenarannya, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam di lokasi itu. Kalau memang benar tentu saja akan ditemukan sejumlah harta kekayaan Korun di area danau itu. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.